Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyelenggara, khususnya kepada Prof. Ridha yang memberi kesempatan pada saya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para sejawat semuanya tentang konsep bedah epilepsi, konsep tindakan bedah pada epilepsi. Ya, dan terima kasih untuk Mas Denny, ya Muhammad Denny Nasution sebagai moderator. Jadi saya tidak akan banyak bicara tentang teknik pembedahan, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pola pikir, konsep berpikir, dan arahnya, tujuannya adalah agar berbagai center bedah saraf di Indonesia bisa memulai yang disebut bedah epilepsi ini. Ya, jadi sasaran dan target yang saya harapkan adalah dengan apa yang saya sampaikan nantinya ada keinginan ya yang saya siap ya dan Semarang siap untuk menjadi tempat untuk pelatihan bagi siapapun yang berminat untuk mengembangkan bedah epilepsi. Ya. Jadi saya akan mulai screen saya, share screen. Oke. Oke, saya rasa bisa dilihat di sana. Jadi bagaimana kita memulai bedah epilepsi untuk kasus-kasus epilepsi yang resistan terhadap terapi. Jadi epilepsi adalah satu persoalan neurologi, ya, persoalan penyakit otak yang penyandangnya atau penderitanya paling banyak di dunia. Jadi diperkirakan ada sekitar 60 juta di seluruh dunia orang yang hidup dengan epilepsi. Bahkan dengan pengobatan modern sekalipun, 30-40% pasien itu terus mengalami serangan epilepsinya, khususnya serangan kejang, dan itu akan berakibat pada hilangnya neuron, ya, progresif neuronal loss dan berkurangnya atau menurunnya kualitas hidup. Dan data yang ada memperlihatkan bahwa ada jenis-jenis tertentu dari epilepsi ini yang angka kesembuhannya dengan pembedahan itu mencapai 90%. Dan lebih lagi kalau kita tengok di negara-negara berkembang di Asia, ya masih ada problem yaitu treatment gap. Treatment gap itu artinya banyak penyandang epilepsi yang belum memperoleh terapi yang semestinya, belum terjangkau. Dan juga nanti kita lihat ada yang namanya surgical gap, ya, persoalan bahwa mereka yang membutuhkan pembedahan ini belum bisa memperoleh pembedahan ini. Dan di sisi lain, bedah epilepsi sendiri masih istilahnya itu underutilized, ya. Nah, padahal di sisi lain kita punya banyak center yang mampu melakukan bedah saraf mikro, ya, dengan modalitas mikro neurosurgical facility, dengan modalitas MRI yang kalau bisa 1,5 Tesla, tetapi tidak harus seperti itu. Terus EEG yang kalau bisa ada videonya, ya, video EEG, serta adanya neurologis, ya, neurolog, dokter saraf dan dokter bedah sarafnya yang tertarik, ya, interested untuk mengembangkan bedah epilepsi ini. Itu adalah modal yang lebih dari cukup untuk memulai bedah epilepsi. Ya, ini satu gambaran saja ya. Betapa jahatnya serangan epilepsi atau serangan kejang itu dalam merusak otak. Ini selisih 15 bulan foto ini diambil dari yang atas yang pertama dengan yang berikutnya. Dengan daily seizure, serangan kejang yang terjadi setiap hari pada anak perempuan 7 tahun ini menyebabkan yang tadinya tidak hemiparese menjadi hemiparese. Karena fokusnya ada di satu hemisfer, seluruh hemisfer itu, ya. Jadi kerusakan itu terjadi begitu luas dengan serangan yang terjadi. Jadi setiap kali serangan ada fase hipoksia, dan hipoksia itu menyebabkan kematian neuron, dan itu terus berlangsung sehingga lihatlah gambaran
MRI otak, ya, sequence flare yang di bawah itu, hemisfer kanannya semakin atrofi akibat dari serangan terus. Ini laporan dari WHO, ya, bahwa 75% penyandang epilepsi tinggal di negara dengan low income. Ya, saya rasa Indonesia sebagian besarnya masih ada di sana juga. Terus 30% tadi akan terus serangan meskipun sudah mendapatkan pengobatan. Nah, padahal di sisi lain semua penyandang epilepsi harus memperoleh, ya, pelayanan atau pengobatan yang berkualitas dan terjangkau. Nah, ini satu tulisan dipublikasikan 2019, ada 2 tulisan di situ yang menyebutkan bahwa yang namanya bedah epilepsi itu masih underutilized, terutama ya di seluruh Asia kecuali Jepang, Korea, Hong Kong, dan Taiwan. Di luar itu masih termasuk Indonesia, ya, underutilized. Dan akibat dari, ya, penyebab dari underutilization ini adalah sedikitnya jumlah center yang mampu melakukan level 3 itu bisa melakukan bedah epilepsi yang simple untuk kasus-kasus epilepsi yang sederhana, ya, khususnya epilepsi lobus temporal di sini. Ya, dan penyebabnya adalah lack of expertise, lack of facilities. Saya rasa fasilitiesnya tidak lack. Kita punya cukup banyak center micro neurosurgery yang punya ahli bedah saraf dan neurolog yang cukup mumpuni. Dan funding, saya rasa funding kita lihat nanti seberapa sih kebutuhannya gitu. Ya, ini data bedah epilepsi di Jepang. Setiap tahunnya rata-rata jumlah operasi setiap tahun itu mencapai awalnya 2012 itu cuman 477, ya, 2013. Sejak 2014, ya, jumlah operasinya meningkat pesat karena adanya insurance yang istilahnya menanggung oleh insurance nasionalnya. Sebelumnya belum di cover oleh national insurance. Setelah itu jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Ya, di Indonesia bedah epilepsi termasuk dari tindakan bedah saraf yang di cover oleh insurance BPJS. Itu yang kita mesti tahu. Di USA jumlahnya 2 kali lipat dari yang di Jepang ini. Ya, di Jepang perkiraannya adalah separuh dari USA per populasinya. Jadi ini satu task force yang didirikan oleh ILAE, Lembaga Dunia Pengelola atau yang mengurusin epilepsi di bawah WHO adalah ILAE. Dan di Asia ada Komisi of ASEAN Oceanian Affairs dari ILAE yang itu sudah memutuskan membentuk yang namanya Epilepsy Surgery Task Force. Ya, kebetulan saya ada di dalamnya. Tujuannya aktivitas yang kita lakukan nantinya adalah aktivitas edukasi untuk young neurosurgeon, ya, basic epilepsy surgery procedures, untuk neurologis, pre-surgical workup and decision making, terus learn how to start from example of success. Dan Indonesia dianggap, ya, di Semarang ini menjadi contoh untuk negara-negara Asia. Kami sudah beberapa kali diundang ke Mongolia, ke Tibet, negara-negara yang baru memulai untuk menjadi contoh di sana. Selain itu juga aktivitas riset, penelitian, karena jumlah yang besar, maka kita bisa memanfaatkan data yang ada untuk riset. Nah, apa sih tujuan dari bedah epilepsi? Tujuan utama, ya, untuk abolish seizures, untuk menghilangkan kejang, untuk menghilangkan, ya, beban psikososial, beban akademik, beban quality of life akibat dari kejang. Terus juga memulihkan, memperbaiki kualitas hidup. Tujuan sekundernya lah. Jadi tujuan utamanya bukan supaya tidak minum obat, itu tujuan sekunder. Yang penting menghentikan kejang dulu. Bahwa untuk lepas dari obat itu proses lain lagi yang jauh lebih panjang. Tapi yang jelas tujuan-tujuan lain mencegah mati muda. Kita tahu data menunjukkan mereka yang epilepsi kebal obat itu angka atau risiko matinya 5 kali lebih tinggi dibanding kelompok usia yang sama.
Terus memperbaiki pada anak-anak adalah memperbaiki perkembangannya, karena epilepsi yang terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun itu bisa dipastikan akan berakibat akhir adalah adanya retardasi mental. Ya, dan reduce medical expenses. Kenapa? Studi di European Union, Uni Eropa, membuktikan bahwa dana pengobatan epilepsi itu yang disediakan negara 80% dihabiskan untuk ngurusin yang 30% yang kebal obat. Karena obatnya macam-macam, jumlahnya besar dan mereka tetap kejang terus. Artinya kalau kita bisa merubah ini, menolong yang 40%, 30%, 40% itu banyak dana yang bisa dihemat untuk yang lain, untuk rehabilitasi misalnya nantinya. Jadi tentang bedah epilepsi, fact and fake. Apa sih yang benar dan apa yang sebenarnya hanya pendapat, hanya hoax istilahnya sekarang ini. Common opinion that epilepsy surgery is expensive. No. Ya. It is wrong. Kita lihat nanti. Epilepsy surgery needs many advanced pre-surgical investigations not easily provided in developing countries, such as long-term video EEG, SPECT, PET scan, and magnetoencephalography. Ini not always true. Only few patients need this kind of examination. Ya, kita lihat nanti data yang ada yang sudah kita lihat di Semarang, berapa persen sih yang butuh ini gitu loh. Yang butuh pemeriksaan-pemeriksaan yang sulit. Terus problem di health insurance coverage system. Ya, rata-rata semua asuransi swasta tidak mau menanggung kalau itu judulnya epilepsi. Ya, kenapa? Mereka beranggapan ini penyakit herediter. Ya, that is not true. Ya, since hanya 8% dari total penyandang epilepsi yang ada faktor herediternya, yang 92% adalah akibat dari gangguan pada proses pembentukan janin, ya, pada saat proses pembentukan janin, pada saat persalinan, dan kita tahu kejang demam pada anak-anak itu 5-10% akan memunculkan epilepsi pada usia dewasa, ya, akibat dari kejang demam. Jadi perinatal hypoxic ischemic insult gitu ya. Jadi epilepsi is not the major health issue, true ya. Di Indonesia masih banyak persoalan lain, famine, kelaparan, infeksi dan penyakit-penyakit menular yang lain. Nah, solusi ya, inisiatif ya untuk pengembangan bedah epilepsi harus didorong oleh ya sejawat neurologi dan ada perhimpunan saraf dan perhimpunan bedah saraf. Dan kenyataannya rumah sakit dengan fasilitas bedah mikro, bedah saraf mikro yang punya MRI dan EEG itu dan saraf dan bedah sarafnya tertarik bedah epilepsi itu lebih dari cukup untuk memulai bedah epilepsi. Saya tampilkan evidence base kenapa sih ini layak kita lakukan. Ya, evidence base pertama randomized control trial tentang manfaat bedah epilepsi baru muncul pertama kali 2001. Jadi ini sesuatu yang betul-betul memang baru dan kita belum terlalu jauh terlambatnya gitu. Ya, di Semarang kita mulai bedah epilepsi tahun 1999 ya, tahun 2000. 1 tahun sebelum munculnya evidence based medicine ini. Bahwa untuk epilepsi temporal yang refrakter ya, surgery is superior dengan hasil 64% seizure free dibandingkan dengan optimized medical treatment. 8% seizure free ya. Dan bahkan ada penelitian lanjutan dari ini tentang optimized medical treatment yang apa? Ternyata yang terbaik hasilnya adalah untuk kasus yang temporal lobe epilepsi refrakter ini penggunaan levetiracetam, obat anti epilepsi yang paling mahal harganya. Itu angkanya paling tinggi hanya membantu bebas kejang pada 16%. Ya, only 16% compared to 64%, 64% dari hasil bedah epilepsi waktu itu. Ya, saat ini hasil bedah epilepsi sudah jauh lebih baik.
Ini terakhir 2017 ya. Di saat 2001 masih dibolehkan membandingkan kelompok yang dioperasi dan ada sekelompok yang tidak dioperasi. Tetapi tahun 2017 sudah tidak etis lagi kalau ada kelompok yang jelas dia harusnya dioperasi tapi dimasukkan kelompok kontrol tidak dioperasi, tidak diperkenankan. Tidak etis. Jadi yang terjadi di India, di Delhi Center ini, dia melakukan tindakan bedah epilepsi khusus untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kebetulan lamanya ngantre, daftar antriannya untuk menunggu operasi itu lebih dari 1 tahun. Dan mereka yang masih ngantre menunggu itu dijadikan kelompok kontrol. Ya, bukan intensinya untuk dioperasi nantinya. Tapi karena masih menunggu lebih dari 1 tahun, dijadikan kelompok kontrol dibandingkan kelompok yang sudah menjalani operasi. Ini di New England Journal of Medicine, ya kita tidak perlu ragu lagi, ya bahwa ini RCT tentang bedah epilepsi pada anak-anak khususnya, hasilnya adalah 7% dibanding 77%. Yang dioperasi 77% bebas kejang, yang menanti operasi dengan optimized treatment itu 7%. Ya, jadi ini sudah harus mendorong kita ya sebagai karena bedah epilepsi tidak akan bisa berkembang betapapun neurolognya menghendaki pengembangan ini kalau bedah sarafnya tidak tertarik. Ya, dan itu banyak terjadi contohnya di beberapa center bedah saraf yang sudah maju di Indonesia, ya di Bandung, di Jakarta misalnya. Itu tidak berkembang ini, mungkin di Medan juga kalau bedah sarafnya belum tertarik. Saya rasa itu. Ya, jadi alasan mengapa pasien-pasien itu yang kebal obat tidak dirujuk atau ya sehingga akibatnya underutilized bedah epilepsi. Pertama adalah absence of fasilitas untuk bedah epilepsi. Ya, absence enggak ada sehingga akibatnya adalah tidak ada pemahaman apa sih bedah epilepsi itu, apanya yang dioperasi sih. Terus tidak ada pengalaman para dokter untuk ketemu dengan kasus-kasus yang sudah dioperasi. Akibatnya adalah ya kurangnya kesadaran dari para sejawat yang merawat pasien epilepsi ini untuk merujuk. Karena tidak ada pengalaman, nggak pernah lihat, masih jadi pertanyaan tentang manfaatnya operasi apa sih gitu. Dan juga rasa takut yang berlebihan terhadap bedah ya dibuka kepalanya, di kraniotomi dan berbagai komplikasi yang bisa terjadi gitu. Exaggerated fears. Ujung-ujungnya adalah non-referral atau delayed referral. Jadi akibatnya bedah epilepsi sebagai suatu metode yang efektif untuk mengatasi serangan, menghilangkan serangan pada yang kebal obat itu menjadi underutilized. Jadi how big is the problem in our country ya? Berapa besar problemnya? Kita punya penduduk lebih dari 260 juta. Ya perkiraannya akhir tahun ini menjadi 268 juta. Terus di situ diperkirakan ya berdasarkan angka prevalensi 0,5 sampai 0,9 antara itu ya di negara berkembang, maka kita punya 2,5 juta, 2,5 juta epileptik. Sepertiganya 30% itu refrakter. Artinya ada 800.000 yang refrakter dan separuh dari yang refrakter, ini data di banyak tempat, bisa ditolong dengan bedah. Artinya kandidat untuk bedah epilepsinya ada 400.000. Saat ini kita punya di Indonesia itu jumlah neurolog 1.800-an orang. Pediatrik neuro memang jumlahnya terlalu sedikit, sekitar 100-an orang. Terus bedah sarafnya sekitar 400 orang. Ini yang paling banyak berperanan kalau kita mau ngembangin bedah epilepsi. Toh sampai akhir 2018 yang dioperasi itu di satu center saja itu tidak sampai 700 orang, less than 700. Jadi it means nothing untuk menjangkau 400.000 kandidat. Artinya tidak akan pernah selesai masalah ini kalau hanya Semarang. Jadi
dengan adanya center di Medan, maka menjadi kewajiban hukumnya fardhu ain, saya rasa itu ya, bagi para bedah saraf di Medan, ya, bagi center di Medan, bahwa center itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan diri jadi center yang harus bisa melayani bedah epilepsi. Juga di Indonesia, di pulau-pulau lain. Kita lihat nanti. Ya, jadi coba pada 5-6 tahun pertama yang kita tolong dengan bedah itu jumlahnya ini pun dari seluruh Indonesia antara sekitar 10-an orang per tahun. Tapi dalam 15 tahun terakhir jumlah itu sekitar 40 sampai 50. Bahkan tahun 2017 mencapai hampir 80 orang, ya 79 orang yang kita lakukan tindakan bedah. Awalnya selama 5-6 tahun pertama kita bekerja based on ya cerita kejang semiologi namanya dengan MRI saja dan EEG rutin, bukan pemeriksaan yang rumit. Artinya bahwa fase kita 5 tahun pertama itu bisa dilakukan oleh siapapun yang berminat untuk mengembangkan ini dengan sedikit bimbingan. Belum setelah itu baru kita dalam 10-15 tahun terakhir melakukan tindakan epilepsi yang kompleks, yang sulit, yang MRI-nya normal, yang antara EEG dan MRI-nya nggak cocok, dan sebagainya macam-macam. Tapi selama 6 tahun pertama, prinsipnya semua kita lakukan dengan apa yang kita punya waktu itu. Ya, EEG rutin, MRI yang biasa-biasa saja, dan kemauan yang tinggi. Kerjasama yang baik antara dokter neurologi dan bedah sarafnya. Itu yang modal utama. Siapa sih yang kita operasi? Coba di antara macam-macam jenis epilepsi, 80% adalah temporal lobe epilepsi. Karena memang data menunjukkan jenis epilepsi yang paling sulit diobati, paling banyak jumlahnya, dan paling banyak yang kebal obat adalah temporal lobe epilepsi. Dulu disebut psikomotor, terus namanya berubah jadi epilepsi parsial kompleks. Ya, terus berubah lagi sekarang ini epilepsi ya parsial dengan gangguan kesadaran, macam-macam namanya. Ya, ada yang disertai kejang kelojotan, sekunder generalisasi, tapi ada yang tidak. Jadi kalau ada pasien kejangnya kelojotan, belum tentu itu pasien dengan epilepsi umum, generalis tonik-klonik, karena yang vokal pun bisa mengalami secondary generalisasi. Tapi tetap itu vokal. Ya, temporal lobe paling banyak. Kita mulai bekerja selama 6 tahun pertama dengan yang MRI-nya abnormal. Yang MRI-nya normal itu kita melangkah ke sana ya dalam fase akhir dari perkembangan. Pada fase awal kita tinggalkan kasus-kasus yang MRI-nya normal ini, kita tinggalkan dulu. MRI yang epilepsi yang susah, ekstratemporal, hemisferik dan sebagainya pun kita tinggalkan semua. Tapi saat ini kita sudah melakukan semuanya. Ya. Jadi yuk ya kita siap membimbing untuk memulai level 3 ya, melakukan yang simple. Kasusnya ada 40% sampai 50% cases di sini. Ya, yang 50%-nya nanti setelah kita berkembang. Distribusi pasien ya, jadi di Semarang dengan 700 pasien tadi dari mana mereka datang? Ternyata 40% dari Jawa Tengah dan 40% lainnya dari provinsi lain di Pulau Jawa. Yang saya maksud Sumatera bagian utara itu Medan dan Aceh. Sumbaksel itu ada Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan sebagainya itu. Ya. Terus coba lihat, kasihan benar yang dari Papua, yang dari Sulawesi. Operasinya di cover oleh BPJS, tetapi bagaimana mereka bisa hadir di Semarang tidak sendirian, ada yang mendampingi, ada keluarganya 2 minggu di Semarang untuk evaluasi dulu dan maju. Hidupnya tidak mungkin mereka bisa hidup. Ya, walaupun operasinya dibayari pemerintah, tetapi tidak mungkin mereka bisa datang. Termasuk dari Sumatera Utara, dari Aceh, ya. Bukan berarti Jawa Tengah itu banyak yang menderita epilepsi, bukan. Ya, tetapi terjadi semua ini karena senternya di Jawa Tengah, sehingga 40% pasien dari Jawa Tengah.
Ya kalau di Medan ada center pasti ya pasien di Aceh, Medan dan sekitarnya, Sumatera Utara sekitarnya, termasuk dari Nias dan sebagainya akan datang ke sana. Ya, bukan ke Semarang. Dan itu lebih murah. Jadi prinsip dari bedah epilepsi adalah komplit reseksi, reseksi yang lengkap, komplit atau diskoneksi dari area otak yang menjadi sumber aktivitas epileptogenik. Jadi epileptogenic zone itu. Ya, kita lihat nanti bagaimana menemukan itu. Serta preservasi area elokuen. Jadi kita harus mempertahankan ya area otak yang secara fungsional penting. Pusat bicara, pusat penglihatan, pusat motorik, pusat sensorik, ya semua itu. Tetapi banyak sekali area kortek yang non-elokuen yang memungkinkan bedah epilepsi ini. Jadi sarananya apa? Diagnostik toolnya untuk lokalisasi yang namanya epileptogenic zone. Pertama adalah memahami yang disebut seizure semiology. Jadi apa yang saya lakukan dan kita lakukan di Semarang tim epilepsi untuk pasien-pasien ini, sebelum pasien datang konsultasi ke kita, pasien kita wajibkan untuk membuat dan membawa rekaman video saat yang bersangkutan kejang dari detik pertama sampai detik terakhir. Jadi dari situlah kita melakukan apa yang disebut analisa semiologi kejang. Urutan gerak yang terjadi, kepalanya nengok kemana awalnya, matanya ngelirik kemana, mulutnya ketarik kemana, lengan yang bergerak sisi mana duluan saat dia mengalami serangan generalisasi tadi. Semua ada bisa dilihat di video itu. Ya, itu yang kita minta. Baru kemudian diikuti studi elektrofisiologi, EEG. EEG ini nanti ada macam-macamnya, EEG rutin yang kita buat rutinnya bukan 30 menit, tapi rutinnya itu 2 jam dengan dipersiapkan. Rutinnya itu 2 jam dengan obatnya di stop dan dengan deprivasi tidur tadi, rutinnya seperti itu. Belum yang EEG long term nanti, EEG long term. Belum lagi nanti ada sebagian pasien yang perlu EEG intrakranial. Kita lihat. Terus pentingnya neuroimaging, ya. Neuroimaging ini kita tidak bisa ngomong CT scan lagi, CT scan tidak ada manfaatnya. 1% pasien epilepsi yang bisa tertolong dengan CT scan. Tetapi MRI yang baik 60-70% kasus kita bisa melihat suatu perubahan yang terjadi di kortek, lapisan-lapisan abnormal di kortek yang terkait dengan bentuk kejang pasien itu. Ya. Nanti ada tambahan lagi tentunya neuropsikologi, IQ-nya semuanya, ya, tes-tes fungsional lain. Tetapi yang terpenting di sini analisa seizure semiology, ini kita harus belajar untuk ini, ya. Bukan hanya dokter bedah sarafnya, sejawat neuronya juga kita sama-sama mesti mempelajari ini. Ya, karena selama ini waktu kuliah kita hanya dididik kalau pasien kejang itu pasien tidak sadar sebelum kejang, pasien sadar sebelum kejang, pasien tidak sadar saat kejang, dan pasien kembali sadar setelah kejang. Itu saja. Ya, tapi yang namanya semiologi lebih kompleks, lebih rumit, dan itu bisa kita lakukan. Lah, hanya 20% pasien itu yang butuh invasive study, butuh pemasangan EEG intrakranial, butuh elektrokortikografi durante operasi, tetapi yang 80% pasien cukup hanya studi non-invasif, ya. Di situ semiologinya, EEG-nya, ekstrakranial, EEG iktal, long term. Rumah sakit di Semarang mampu untuk merekam EEG di rawat inap. EEG-nya bukan rawat jalan, tapi kita punya 2 unit EEG rawat inap yang bisa merekam 14 hari full non-stop. Ya, karena kita membutuhkan itu. Untuk pasien-pasien yang kejangnya jarang, kita butuh merekam sampai kejang, kita bisa merekam sampai 14 hari full kali 24 jam non-stop. Jadi pasien-pasien dengan non-invasive study ini 80%-nya sudah bisa langsung ke fase 3 yaitu tindakan bedah tadi. Jadi tadi ini ya, bahwa kurang dari 20% pasien yang butuh pemasangan EEG subdura atau yang operasinya butuh elektrokortikografi. Terus yang
separuh, hampir 50% itu simple, butuhnya cuma imaging doang. Sama studi semiologinya, secara detail semiologinya, curiga temporal, curiga frontal, temporal kanan atau temporal kiri. Dari mana? Dari lengan yang bergerak dulu distonia, matanya ngelirik kemana, kita tahu fungsi otak semuanya kan. Dari situ kita tahu perkiraan sumbernya di mana, frontal kanan, frontal kiri, temporal kanan, temporal kiri, paling tidak itu. Ya, 90% epilepsi berasal dari frontal dan temporal. Terus ada yang butuh iktal EEG ya. Kalau kita bisa ini, kita sudah bisa ya, apalagi PET scan. PET scan kebetulan adanya di Jakarta. Semarang nggak punya, kita kirim pasien di Jakarta. Ya, biayanya juga tidak terlalu mahal. PET scan biayanya sekitar 7 juta rupiah. Ya, kebetulan tidak di cover asuransi. Jadi sebagian pasien bisa kita lakukan itu kalau nanti kita lihat indikasinya apa gitu ya. Jadi total 80% pasien sudah bisa ditolong tanpa invasif study. Jadi ya yuk memulainya gimana? Secara tradisional memang epilepsi itu diobati ya farmakologi dengan oleh dokter neuro di Indonesia. Ya, dan ada semacam resisten, ada semacam rasa tidak begitu berharap kalau bedah saraf kok ikut nanganin epilepsi. Tetapi kembali lagi bahwa 30% pasien kita itu bukan yang 70%. Ya, bedah saraf hanya mengelola separuh dari yang 30%. Yang 30% itu yang susah diobatin dan dengan berbagai macam studi separuhnya bisa ditolong dengan pembedahan, bisa dihentikan kejangnya dengan pembedahan. Ya, dan tapi faktanya sampai saat ini dari pasien yang datang ke Semarang itu hanya 10% saja yang dibawai atau memperoleh rujukan dari dokter neuronya. Sebagian besar mereka itu mendengar tentang operasi epilepsi itu dari pasien lain, dari vlog video, dari acara-acara ya YouTube dan sebagainya yang kita memang banyak buat untuk mengenalkan bedah epilepsi ini dari pengalaman pasien lain yang sudah menjalani operasi. Artinya apa? Bahwa kita kalau itu bedah saraf harus memperlihatkan hasil yang baik dulu untuk seizure elimination ini dengan zero surgical morbidity. Jadi itu wajib ya bahwa bedah epilepsi, bedah fungsional ini harus near zero morbidity-nya, mortalitasnya harus zero. Ya, jadi mulainya dengan yang hasilnya baik itu adalah temporal lobe epilepsy, simple cases with classic semiology yang MRI-nya menunjukkan ada lesi unilateral di temporal di hipokampusnya ya yang cocok dengan bentuk kejangnya, semiologinya. Ya, kita bekerja dengan radiologisnya. Kita butuh membuat satu protokol. Jadi di radiologi itu sudah ada protokol. Kalau itu temporal lobe epilepsi klinisnya protokolnya ini. Kalau yang frontal lobe protokolnya ini seperti ini. Dengan begitu kita bisa menemukan lesi-lesi ya yang minimal sekali lesi itu tidak akan tampak pada MRI yang enggak baik ya, tapi 1,5 Tesla cukup baik. Kita lihat untuk menemukan epileptogenic lesion. Oke ya. Terus kewajiban kita untuk mempresentasikan hasil bedah epilepsi ini pada setiap pertemuan kedokteran. Ya, terutama pertemuan neurologi dan pertemuan pediatri. Ya, itu penting sekali kita tampilkan ini loh yang kita lakukan dan ini hasilnya follow up-nya. Jadi menemukan kandidat pertama tadi temporal lobe paling banyak ya dan paling sulit diobatin dan hasil operasinya best ya paling baik adalah temporal lobe epilepsi. Terus riwayat obat ini sekarang masih didiskusikan lagi, tetapi sementara ini kesepakatan dari ILAE bahwa 2 macam obat standar diberikan dengan betul, pilihan obatnya betul, dosisnya betul, diminum dengan betul, masih kejang ya. Kalau perlu dievaluasi sampai 2 tahun paling lama bahwa mereka kebal obat. Jadi bukan berpuluh tahun, bukan nunggu sampai nanti tidak ada obat yang bisa dicoba lagi. Bukan nunggu semua obat harus dicoba dulu. Bukan. Ya ini sudah jadi kesepakatan bahkan sejak tahun 2000.
Ya, dari Kwan and Brody itu. Kita lihat ya, bahwa bagi yang sudah dapat 2 obat dan masih kejang, maka penambahan obat ketiga hanya menambah jumlah yang bebas kejang itu 1% dari studi ini. Makanya disepakati 2 obat, kalau tidak selesai kemungkinan besar kebal obat. Neuroimaging ya, harus MRI. Oke ya, jadi temporal lobe epilepsi. Kita mesti belajar apa sih temporal lobe. Jadi biasanya ada auranya epigastric rising paling sering, perutnya nggak nyaman kalau mau serangan, yang bersangkutan tahu bisa. Terus ya banyak autonomik, gangguan autonomik atau psikik ya, takikardi, rasa sesak napas, berdebar, dejavu, rasa takut ya, fear, adanya sensasi otonom dan sebagainya, macam-macam itu auranya. Kemudian diikuti oleh blank stare, pasien seperti ngeblank. Sepersekian detik dia seperti kehilangan kesadaran, kemudian diikuti yang namanya otomatis mulutnya kecap-kecap, tangannya mainan tangan, meraba-raba atau nepuk-nepuk badan dan sebagainya gitu, ya. Terus diikuti oleh distonia dari salah satu ekstremitas. Jarang disertai dengan, tapi bisa disertai juga diikuti dengan generalisasi sekunder setelah itu. Tapi diawali oleh, makanya disebut psikomotor. Ada gejala psikisnya, ada gejala motoriknya. Ya, tuh. Kalau sudah itu di hemisfer kiri, biasanya postiktal pasiennya bingung, dijak ngomong nggak nyambung gitu ya, untuk beberapa saat. Jadi kita ngomong tentang lobus temporal. Di situ ada hipokampus, ada amigdala, ada parahipokampal gyrus, yang di situ ada entorhinal cortex juga. Semua ini menyusun apa yang kita kenal formatio hipokampi atau limbik sistem kita. Jadi limbik epilepsi. Apa yang kita cari di situ? Adanya perubahan pada hipokampusnya. Kita lihat ya, di bawah itu yang pertama ya, di sisi kanannya hipokampusnya abnormal, lebih hiperintens pada T2 dan pada flare juga nanti. Dan volumenya lebih kecil dibanding yang sehat. Hipokampus inilah yang jadi protokol MRI-nya tujuannya untuk melihat dengan jelas hipokampus ini. Jadi potongannya harus tegak lurus, sumbu panjang hipokampus. Kita lihat ya nanti ya. Dan tindakan pada temporal lobe epilepsi, tindakannya itu standar. Kalau sisi kanan berapa senti dari temporal tip, kalau sisi kiri kortikotominya berapa senti, ada batasannya, ada ukurannya. Dengan itu tidak akan menyebabkan gangguan memori. Ini hasil studi ya, evidence based internasional seperti itu. Jadi pemeriksaan prabedah yang kita lakukan, analisa Caesar semiologinya kayak apa itu, tujuannya hanya untuk tahu temporal yang sebelah mana sih yang bermasalah, kanan atau kiri, hanya untuk itu aja. Karena tindakan operasinya standar. Ya, disertai amigdalohipokampektomi di situ. Jadi yang dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa membuktikan sisi mana dari lobus temporal yang epileptik. Jadi dengan alat MRI yang 0,3 Tesla, punya salah satu perusahaan di Jepang yang dia tidak pakai magnet pakainya elektromagnet ya, bukan helium. Pemeliharaannya mudah ya. Jadi magnetnya magnet permanen. Itu bisa melihat hipokampal sklerosis, perubahan seperti ini kalau protokolnya betul. Jadi kita butuh protokol yang baik untuk. Kalau 1,5 Tesla, kita bisa melihat bukan cuma hipokampusnya mengecil atau lebih hiperintens, tapi ada yang namanya internal structure disruption, disrupsi dari struktur internal hipokampus, bisa kita lihat pada yang 1,5 Tesla. Irisannya harus tegak lurus, irisan tipis, koronalnya oblik. Ya, ini contoh yang namanya semiologi. Saya pengen Anda lihat semiologi. Ini anak keluhannya bukan kejang, keluhannya sakit perut. Tapi itu epilepsi temporal. Ya, anak ini mulai perutnya sakit. Dia akan panggil ibunya. Ya. Ini kita monitor EEG long term, ini lagi dimonitor ya. Berupa rasa sakit perut itu saja ya. Terus tidak selalu temporal lobe itu berupa kejang, gangguan perilaku ya. Pada ibu ini
dia temporal lobe, coba lihat. Jadi pandangan mata itu sesuatu yang harus kita lihat, bahwa pandangannya kosong, dia tidak tahu ada anaknya di situ, bahwa dia nggak sadar ini melakukan semua ini. Ya, jadi kita tidak bisa nutup mata pasien ini, mohon maaf ya, dan saya sudah minta izin pada pasiennya. Apapun yang dia lakukan tidak bertujuan. Coba lihat, dia buka, tutup, kulkas, buka lagi. Dia tidak peduli sama anaknya ada di dekat situ. Nanti akan kelihatan saat kapan dia mulai menyadari. Mulai sadar lagi, ya. Nah, ini mulai sadar dia sekarang. Kelihatan wajahnya berbeda, ya. Jadi yang di sebelah kanan ini coba diperhatiin tangannya, coba lihat. Jadi tangan yang distonia yang mana? Rasa mual, perutnya tidak nyaman, ya tangan kanannya distonia tadi. Itu petunjuk yang penting sekali. Terus nanti ada gerak otomatisme. Dia narik-narik baju, nepuk-nepuk badan, semua itu adalah gerakan otomatisme yang khas untuk temporal lobe. Ya, khas untuk epilepsi vokal, seperti itu. Ya, karena tangan kanan yang distonia tadi, maka ini dari temporal kirinya. Coba dilihat di sini ya. Jadi tangan kanannya distonia. Itu poin penting sekali. Ya, tangan kirinya bisa bergerak bebas. Oke ya. Untuk kasus-kasus yang sulit, temporal lobe dengan lateralitinya ragu-ragu, MRI-nya normal atau sklerosisnya kanan kiri bilateral. Ya. Temporal lobe epilepsi, tapi tidak cocok antara semiologinya dengan MRI-nya atau dengan EEG-nya kok nggak cocok. Itu termasuk kasus sulit. Atau ekstratemporal, frontal paling sering. Itu sulit karena di frontal kita punya eloquent area. Ya, ada motor sensori, motor area, ada pusat bicara di sisi kiri. Ya, itu termasuk sulit. Terus kasus-kasus epilepsi lain, hemisferik epilepsi, epilepsi atonik, ya, drop attack dan sebagainya. Terus tadi kasus-kasus yang tidak terselesaikan, sudah EEG iktal, sudah macam-macam PET scan dan sebagainya, tapi tetap belum ketemu keputusannya, fokusnya di mana. Itu butuh pemasangan EEG intrakranial, termasuk kasus sulit ya. EEG iktal. Jadi ini pasien dengan sklerosis bilateral kanan kiri ya, perempuan umurnya 18 tahun ya, sekarang bebas kejang. Jadi dengan EEG iktal kita lihat sebelum terjadi serangan itu awalnya dari mana. Beberapa detik sebelum serangan kita bisa tahu dari mana asal serangan itu. Jadi perlu EEG iktal. Kita standarnya di Semarang minimal 3 kali serangan. Di Jepang standarnya minimal 7 kali serangan. Karena mereka merekam sampai 8 minggu maksimal. Kita hanya 2 minggu maksimal. Biaya mas persoalannya ya. Terus contohnya ini kasus ya untuk di frontal. Apa sih yang bisa kita lihat? Coba perhatikan EEG iktal ini. Orang ini. Jadi sederhana sekali mas. EEG iktal ini sebelum kita punya alat EEG yang ada videonya, kita pakai handycam dengan EEG yang kita punya. Ya, ada residen yang pasien kejangnya itu tengah malam selalu, residen itu kita minta bawa handycam mulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Yang ngorbanin residen waktu itu, saat ini tidak lagi. Ya, dimulai lengan kanan tadi. Dan di sini kita lihat dari frontal kiri ya. Dari daerah frontal kirinya di sini ya. Mulainya. Jadi kita butuh melihat EEG iktal. Ini setelah serangan seperti itu. Ya. Tidak semua lesi di otak itu lesi epileptogenik. Ini pasien dengan temporal lobe epilepsi. Ya, riwayatnya waktu kecil pernah hidrosefalus, pernah disanting umur 8 tahun dan setelah disanting pernah abses. Ya, di santraknya pernah ada abses. Jadi MRI-nya ada bekas abses. Apakah fokusnya otomatis di situ? Tidak. Anak ini temporal lobe epilepsi. Dan setelah foto MRI yang baik ketahuan hipokampus sisi kirinya itu bermasalah. Ya, betul-betul atrofi dan ya
pada T2, pada flare-nya itu lebih hiperintens. Jadi fokusnya di situ yang kita operasi, bukan bekas lesi kistik di oksipital itu, karena bukan itu masalahnya dia. Jadi tidak semua lesi itu epileptogenik. Ya. Pasien ini kompleks partial seizure, temporal lobe, tapi MRI-nya normal. Ya, bentuk kejangnya nggak jelas. Ya, aura nggak jelas ini. Terus waktu motoriknya tadi betul. Ya, kenapa tangan kanannya yang distonia lebih dulu, tapi wajahnya ke kiri, gitu kan? Nggak cocok, kita nggak tahu. Dengan PET scan ternyata temporal kanannya itu hipometabolik dan data menunjukkan pada temporal lobe epilepsi fokusnya ada di sisi temporal yang hipometabolik itu. Jadi ini pun sudah dioperasi temporal kanannya dengan seizure free. Ya. Ini juga frontal kanan. Ya. Kebetulan ini orang Medan, Mas. Pasti Anda akan ketemu orang ini. Ya, tapi orangnya baik sekali. Dia merelakan ini video untuk jadi contoh. Serangannya singkat, pasien sadar. Ini teriak anaknya. Papa, pantatku sakit. Dia teriak gitu. Kaki kiri mulai gerak-gerak, tangan kiri distonia, sudah, ya. Dimulai dari sisi kiri bentuknya, ya. Ini lihat di frontal kanannya ada juga heterotopia, ada grisea di tengah-tengahnya alba, ya. Di sini kelihatan di aksialnya grisea di tengah-tengahnya alba. Saat operasi kita butuh elektrokortikografi, monitoring. Ya, ini pasca operasi seminggu kemudian, ini sebulan kemudian rambut sudah tumbuh. Ini 3 bulan kemudian bapaknya ngirim video. Ya. Pasca operasi 3 bulan kemudian rambutnya udah tumbuh lagi, ya, udah berenang lagi si anak. Epilepsi yang seperti ini gimana? Ini namanya jangan di pinggir. Bentar. Wih. ya. Ya, drop attack ini kita mengatasi tertolong banyak dengan tindakan korpus kalosotomi. Ya, termasuk juga epilepsi multivokal pada kasus tuberous sklerosis seperti ini. Multivokal, tindakan kita adalah ini setelah korpus kalosotomi kita melihat batas antara hemisfer kanan dan kiri, rafle median, ya, median rafle. Pada kasus banyak anak-anak di sini. Terus hemisferik epilepsi. Kasusnya ya pasien dengan hemiparese infantil sudahan, biasanya tindakan kita tidak akan memperburuk hemiparesenya, tapi bisa menghentikan epilepsinya. Ya, hasilnya mendekati 100% untuk kasus ini. Ya, hemiparese infantil. Kasus dengan hemisferik epilepsi. Ya, Rasmussen ini juga termasuk ini. Kortikal heterotopia yang hemisferik ini heterotopia. Griseanya ada di dalam semuanya tapi satu hemisfer. Ya, di luar albanya, kebalik gitu. Jadi apa tindakan kita pada fungsional hemisferotomi? Kita putus semua koneksi antara talamus dengan korteks sisi yang ada lesinya, sisi yang epileptik. Jadi semua yang namanya corona radiata frontal, oksipital, temporal kita putus semuanya, terus dilakukan korpus kalosotomi total juga, ya, itu hemisferotomi fungsional, di situ bisa menghentikan serangannya, tidak memperburuk, tanpa memperburuk hemiparesenya, karena proksimal dari anggota badan ekstremitas yang kontralateral dari lesi itu sudah diambil alih oleh korteks ipsilateral. Jadi ipsilateral korteks bisa mengambil fungsi proksimal, lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah yang tidak bisa diambil alih dan selamanya akan cacat, itu adalah gerak telapak tangan dan telapak kaki. Itu tidak bisa dikembalikan fungsinya. Tapi itu jauh lebih baik, bahkan hemiparese pun lebih baik selama ya tadi bisa mencegah terjadinya retardasi mental pada anak-anak. Ya, mereka kalau kita biarkan retardasi mental tidak punya arti apapun untuk keluarganya, dependent long life dependensi, tetapi hemiparese tidak menghambat kuliah di perguruan tinggi.
Ini kasus sulit ya. Bentuk semiologinya ada dua macam. Ke kiri ya. Semua ke sisi kiri. Tapi di saat yang lain ke kanan. Ini pasien yang sama. Ya. Sejak umur 2 bulan, lebih dari 10 kali serangan setiap hari, resistan dengan terapi yang sudah lini ketiga obatnya. Ya. MRI-nya melihat ada heterotopia di frontal kanan. Jadi yang ke kiri mungkin dari sini. Tapi yang ke kanan bukan dari sini pasti. Kita pasang elektroda di frontal kanan kiri dan temporal kanan kiri. Ya, frontal kanan kiri, temporalnya di neokorteknya dan di basalnya. Basal temporal kanan kiri kita pasang semuanya. Hasilnya menunjukkan serangannya berasal dari frontal kanan dan temporal kiri untuk kedua serangan yang berbeda. Kita lakukan tindakan bedah untuk frontal kanannya, kita reseksi, dan temporal lobektomi kiri. Hasilnya baik sekali, pasiennya berhenti kejangnya. Ya, jadi right frontal kortikotomi dengan guide elektrokortikografi, terus left anterior temporal lobektomi. Ini monitor ECOG saat durante operasi. Hasil operasi selama ini bagaimana? Ini kita pernah ada studi 106 pasien konsekutif gitu ya, berturutan yang sudah lebih dari 5 tahun. Kita kelompokkan dari sisi usia saat dioperasi, usianya di atas 25 atau kurang dari 25 tahun. Terus lama sakit epilepsinya kita kelompokkan jadi yang lama sakitnya kurang dari 10 tahun dan lebih dari 10 tahun. Ya. Ternyata dilihat dari sisi usia, operasi yang dilakukan di usia yang lebih muda, kurang dari 25 tahun, hasil bebas kejangnya lebih baik. Ya, 75,4 dibanding 66, ini. Bagaimana dengan lamanya sakit? Ini lebih berpengaruh lagi. Yang lamanya sakit kurang dari 10 tahun, yang bebas kejang hampir 80%. Dibandingkan 65% yang sakitnya sudah lebih lama. Artinya kerusakan otaknya lebih luas. Jadi artinya bedah epilepsi bukan tindakan pilihan terakhir kalau semua sudah gagal. Karena makin dini dilakukan akan makin baik dan pada anak-anak bisa mencegah gangguan perkembangan otak yang jelas akan menjurus ke retardasi mental. Jadi apa yang kita dapatkan, kita pelajari ya dengan lebih dari 800.000 kandidat yang kebal obat ya, dan separohnya itu akan mendapatkan manfaat dari bedah epilepsi. Kita butuh paling tidak di Indonesia itu level 3 center itu yang bisa melakukan simple cases, itu paling tidak 10. Medan harus mempelopori ini. Ya, 5 di Jawa paling tidak dan 5-nya di luar Jawa. Semarang sudah jadi level 4. Kita bisa menangani kasus sulit dan kita siap mendidik, siap membimbing center-center lain. Epilepsi, bedah epilepsi adalah teamwork, ya bukan pekerjaan perorangan. Jadi didiskusikan di dalam tim, ada neurologinya, ada neuroimage radiologinya, ada neuropsikiatri, neuropsikologi, semua kita diskusi bareng. Tetapi kembali lagi dokter bedahnya, bedah sarafnya bukan cuma tukang operasi, dia harus ikut terlibat memutuskan. Ya, dia harus paham. Jadi semua orang di dalam tim harus jadi epileptologis di situ. Ya, bisa memahami tentang semiologi, ya, tujuan dari setiap evaluasi prabedah itu untuk apa dan memahami imaging pada epilepsi. Semua harus memahami itu. Namanya epileptologis. Pasien bisa masuk dari manapun, dari neuro, dari pediatrik neuro, dari bedah sarafnya, semua masuk ke yang namanya epilepsi monitoring unit, EEG long term terutama di situ, ya. Yang tidak pernah istirahat. Jadi di Semarang saat ini waiting list untuk EEG long term-nya itu 50 pasien dan ini butuh setahun menanti ini kalau 2 minggu per pasien, ya. Di private hospital ada 9-10 pasien yang menunggu untuk long term video EEG.
Jadi only simple temporal lobe epilepsy dengan unilateral temporal lesion. Jadi yang simple, yang semiologinya jelas, yang lesinya jelas di salah satu unilateral temporalnya, semiologinya cocok sisinya, itu bisa langsung ke tindakan bedah ya setelah EEG rutin dan tes psikologi tanpa harus EEG yang kompleks, yang rumit, yang sulit tadi. Untuk memperbaiki hasil operasi dan untuk mengatasi kasus yang sulit, kita harus tadi memikirkan tim, ya, mengembangkan alat-alat kita. Long term video EEG harus punya, ya. Rumah sakit pemerintah di kota seperti Medan wajib punya. MRI-nya harus minimal 1,5 Tesla. PET scan kalau bisa punya lebih baik. Ya, terus pemeriksaan punya neuropsikologis, terus neuropsikiatris punya ini nanti menyusul intrakranialnya ya. Setelah jalan 6 tahun kemudian baru boleh punya ini. Terus di negara seperti Indonesia tidak mungkin satu center memiliki semuanya. Jadi seperti Semarang nggak punya PET scan ya. Bisa kerja. MRI dulu belum punya MRI kita bisa jalan. MRI-nya dulu waktu itu 0,3 Tesla bisa jalan, MRI-nya bisa di tempat lain, di kota lain dan sebagainya. Ya, membangun epilepsi team. Kita harus pertamanya mulai ngirim neurolog kita untuk belajar EEG long term. Kirim perawatnya untuk belajar EEG, monitor EEG long term itu mengawasi pasien yang direkam, dan itu kalau dibutuhkan bantuan saya siap untuk menghubungkan dengan center-center yang menjadi tujuan untuk belajar ini. Terus tadi neurosurgeonnya harus belajar neuroimaging pada epilepsi. Ini khas, bukan untuk neuroradiologisnya, tapi neurosurgeonnya harus jadi seorang neuroradiologis. Membangun sistem support, ya, asuransinya bagaimana level 3 untuk center ini. Kita kerjasama dengan perusahaan, dengan company, dengan industri, dengan CSR-nya, ya, BUMN, sehingga semua pasien yang butuh ditolong bisa ditolong. Ya, untuk kasus-kasus ini banyak dengan upaya kita nantinya pasien di Medan dan sekitarnya khususnya bisa dilakukan tindakannya di Medan. Saya siap datang untuk mensupervisi. Ya, ini publikasi yang sudah kita lakukan terkait dengan epilepsi selama 3 tahun terakhir. Ya, yang masuk textbook ada epilepsy and behavior, semua jurnal-jurnal yang ya hemisferotominya, basic epilepsy surgery ini, ya. Ini kasusnya banyak, scientific report ya. Terus epilepsy and behavior ini yang terakhir. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk riset dan penelitian dari data epilepsi yang nantinya kita akan miliki kalau kita ngembangin bedah epilepsi. Jadi sebagai saat negara berkembang ada treatment gap tadi. Epilepsi, bedah epilepsi masih underutilized meskipun banyak kandidat untuk operasinya, 400.000 orang. Ya, dengan task force itu kita ingin ngembangin level 3 center dengan organized ES program untuk simple temporal lobe epilepsy. Jadi semua yang punya fasilitas bedah mikro neurosurgical facilities, neurologi dan bedah sarafnya tertarik, ya, tolong berpikir tentang ini, ajak rumah sakitnya. Terus di Semarang dengan kasus saat ini, di Semarang kasusnya ada sekitar 5-6 kasus setiap bulan bedah epilepsinya. Itu bisa menjadi sarana untuk Anda tinggal di Semarang 2 bulan aja sudah banyak pengalamannya. Ya, it's good training center for any hospital willing to start epilepsy surgery. Dan jadi pusat referral untuk yang difficult drug resistant epilepsy cases. Ya, jadi semua yang terlibat, neurologis, bedah saraf, pediatrik, neuro dan psikiatris harus bekerja sama kita itu untuk bagaimana mengangkat para penyandang epilepsi yang kebal obat itu dari kegelapan untuk supaya masa depannya lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Moga-moga bermanfaat dan bisa menarik minat dari para sejawat di Medan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.